Salam Indonesia, hari kemenangan telah tiba. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang baik ini, seputar Jogja hadir dengan nuansa yang berbeda. Bersama saya, Visintia Rina, inilah seputar Jogja spesial Lebaran. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momen besar bagi seluruh umat Islam di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tidak sekedar bermaafan, namun Idul Fitri dapat dijadikan sebagai relaksasi hati untuk menjadi insan yang ikhlas, untuk memberi dan juga mengatakan maaf, hingga memberikan ruang untuk memaafkan antar sesama. Idul Fitri menjadi satu momen yang ditunggu umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Idul Fitri atau Lebaran menjadi momen untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Tradisi Lebaran juga bermakna selesai atau terbukanya ampunan, atau juga dapat diartikan sebagai leburan, yang artinya melebur kesalahan dengan saling memaafkan. Bagi pendakwah Ustadz Handi Boni, Lebaran tidak hanya sebagai ungkapan untuk saling bermaafan dan hanya sekedar seremonial saja, namun juga sebagai relaksasi hati untuk ikhlas, mudah memberi dan mengatakan maaf, dan memberi ruang untuk memaafkan, meski di masa lampau terdapat 1-2 hal yang menyakitkan dan tidak berkenan di hati. Kalimat Idul Fitri atau Lebaran itu identik dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Tapi apakah kita benar-benar bisa maafin seseorang lahir dan batin? Ini hal perkara yang sulit dan rumit. Karena untuk kemudian kita melakukan kesalahan itu mudah. Tapi menyadari kesalahan, apalagi kemudian kita memaafkan, itu satu perkara lain yang sulit. Sehingga akhirnya Idul Fitri itu kita diajak untuk relaksasi hati. Untuk kita mudah untuk mengatakan kalimat maaf dan memberikan ruang untuk memaafkan. Indonesia, khususnya Jawa, memiliki tradisi sungkeman saat Lebaran. Biasanya sungkeman untuk memohon maaf dilakukan oleh anak kepada orang tua atau orang yang lebih muda kepada orang yang usianya lebih tua dalam keluarga. Permintaan maaf ataupun memberi maaf saat sungkem tidak hanya sekedar ucapan dan menjadi pelengkap saja, namun permintaan hal tersebut harus didasari dari lubuk yang paling dalam. Maafnya harus disadari, karena tidak mungkin seseorang itu bisa bertobat kalau nggak sadar. Pasti harus sadar dulu. Jadi kalau mau minta maaf, sadar dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Apa yang mau dimaafin dan apa yang mau kamu minta maafkan. Sehingga ini yang jadi pilihan buat kita untuk melalui bulan Ramadan ini, selepas Ramadan menjalani hari-hari berikutnya, itu dengan kelembutan hati dan kebersihan hati kita, bahwa nggak ada lagi orang yang harus kita dengki, dendam, kita udah maafin semuanya. Dan mudah-mudahan Allah bersihkan juga dengan Allah memaafkan kesalahan kita kepada orang lain. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sebagai umat muslim kita harus menyambut Lebaran dengan penuh sukacita. Berkumpul dengan keluarga, saling memaafkan atau menikmati hidangan khas Lebaran. Namun kita tidak boleh mengurangi esensi dari Lebaran, yakni kembali ke fitri nan suci, dengan kelapangan hati saling bermaaf-maafan, lahir dan batin. Visintia Rina, Jogja TV. Dengan nuansa warna putih hingga kuning keemasan, Masjid Syekh Zayed berdiri megah di tengah kota Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo. Masjid ini dibangun di atas lahan bekas depo Pertamina seluas 26.581 meter persegi dengan luasan bangunan masjid mencapai 7.814 meter persegi. Megahnya Masjid Syekh Zayed ini mampu menampung hingga lebih dari 10.000 jamaah.
Tidak hanya mereka yang ingin melaksanakan ibadah, pengunjung yang datang juga dibuat takjub dengan arsitektur bangunan masjid yang dibuat khas Timur Tengah. Meski disebut replika Sheikh Zayed Grand Mosque, namun desain masjid masih memadukan nuansa lokal, salah satunya pelataran diserami masjid yang mengukir motif batik kawung. Masjid yang dibuat sama persis dengan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi ini memiliki 4 menara setinggi 75 meter dan kubah besar setinggi 65 meter di bangunan utamanya. Material lantai masjid dan sebagian dinding masjid Sheikh Zayed juga didatangkan dari Italia. Baru diresmikan pada 1 Maret 2023, Masjid Sheikh Zayed benar-benar tidak pernah sepi dari pengunjung yang datang, baik dari masyarakat Solo maupun dari luar Solo. Masjid ini merupakan hibah dari putra mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Joko Widodo yang dijuluki sebagai Masjid Persahabatan. Bahkan konsep pengembangan Masjid Raya Sheikh Zayed ini juga menekankan cross-culture communication atau komunikasi lintas budaya. Berarti ini rombongan dari Sidoarjo. Oke. Tahu informasi tentang Masjid Sheikh Zayed ini dari mana, Bu? pertama kita lihat di televisi ya, kemudian kita share di Google, ya itulah, kemudian banyak teman-teman juga yang sudah kesini, kemudian kita akhirnya kepingin gitu. Tapi dulu kan belum dibuka, dulu alhamdulillah sampai hari ini kita terkabul. Bagaimana setelah pertama kali menginjakan kaki di Masjid Sheikh Zayed ini sendiri? Ya alhamdulillah ya, ada rasa kagum ya, terus kita teringat mungkin ya di tanah suci. Oh iya. Ya sedikitnya terobatilah, teringat dulu ketika seperti Madinah ya, Madinah ya. Senang, Bu? Senang sekali. Insya Allah suatu saat semoga disampaikan kembali lagi di sini dan mungkin aksesnya ya, jalannya, fasilitasnya semuanya sudah sempurna, siap semuanya gitu. Jadi kita lebih nyaman, lebih enjoy. Iya. Siap. Masjid Sheikh Zayed Solo dibuka bagi siapa saja yang ingin beribadah dan ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlomba-lomba mencari keberkahan, terlebih di bulan Ramadan ini. Namun demikian, pengunjung harus mematuhi aturan yang telah berlaku saat berada di masjid ini. Sintiarina, Jogja TV. Pemirsa, seputar Jogja spesial Lebaran masih akan hadir untuk Anda dengan rekomendasi oleh-oleh khas Jogja, terutama dari wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Sesaat lagi di seputar Jogja spesial Lebaran. Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. Emco berubah yang biasa menjadi luar biasa. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes.
Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kembali lagi di seputar Jogja spesial Lebaran. Pemirsa, jika Anda sedang berwisata ke Kabupaten Gunung Kidul, ini tidak lengkap rasanya ya jika tidak membawa oleh-oleh seperti belalang goreng ataupun tiwul. Nah, selain tiwul di Kabupaten Bonjong Gunung Kidul ini, terdapat sebuah restoran yang unik dengan mengusung konsep purbakala. Sebuah restoran yang dibangun di dalam sebuah goa. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Berwisata ke Kabupaten Gunung Kidul tak lengkap rasanya jika saat pulang tidak membawa oleh-oleh khas yang satu ini. Tiwul namanya, makanan yang terbuat dari ketela kering yang dihaluskan kemudian dikukus ini menjadi salah satu oleh-oleh wajib untuk keluarga di rumah. Di salah satu kios penjual tiwul di Jalan Baron, kilometer 4, Desa Karangreje, Wonosari, Gunung Kidul, tiwul disajikan dengan cita rasa baru. Jika biasanya tiwul hanya disediakan dengan menu gurih dan atau manis saja, namun di tempat ini tiwul diberi varian rasa kopi. Perpaduan unik ini ternyata membuat pelanggan betah dan nyaman datang di warung dengan konsep barang-barang kuno untuk bersantai ini. Bagi pemilik usaha Agus Lambang dan istrinya Ratnasari, membuat tiwul rasa kopi tidaklah susah. Pertama-tama dimulai dengan membuat adonan kopi yang ada. Adonan ini kemudian dicampur dengan ketela kering yang sudah dihaluskan, yang sudah dicampur menggunakan parutan kelapa. Adonan yang telah jadi kemudian dikukus selama 10 hingga 15 menit. Barulah masuk pada tahap akhir serta pengemasan produk. Warga yang datang pun umumnya penasaran dengan cita rasa kopi pada tiwul dan mengaku penasaran dengan inovasi kuliner yang satu ini. Untuk satu bungkus tiwul aneka rasa ini dijual dengan harga Rp13.000 hingga Rp25.000. Selain tiwul matang, di kios ini juga menyediakan tiwul instan yang dijual dengan harga Rp20.000 setiap 250 gramnya yang bisa bertahan selama beberapa bulan. Namun untuk tiwul yang sudah matang hanya disarankan segera disantap karena hanya bertahan selama 2 hari saja. Ada tiwul rasa kopi ini ada di media sosial ya. Kemudian setelah penasaran saya mencoba di sini, ternyata rasa kopinya itu benar-benar ada. Kemudian dari sisi tiwulnya sendiri juga kenyal, nggak keras, nggak terlalu lembek juga, pas pokoknya. Ini pengalaman pertama atau seperti apa? Ya, ini pengalaman pertama nyobain tiwul yang rasa kopi, baru nemu di sini, Gunung Kidul. Yang paling menarik apa sih Mas dari tiwul kopi? Cita rasanya atau seperti apa? Ya, yang jelas karena kebetulan saya suka kopi, kemudian ada camilan tiwul yang tradisional, rasanya kok kopi gitu, jadi ya ternyata enak juga. Kalau kopi itu dari 2017-an, itu karena pertama tuh Pak Lambangnya suka kopi ya, iseng-iseng kita buat rasa kopi untuk mungkin kan karena sekarang kan banyak yang suka kopi toh, nah itu kita buat yang rasa kopi. Alhamdulillah banyak juga yang suka rasa kopi. Kalau untuk rasa nangka itu juga dulu karena di depan rumah itu ada pohon nangka, kita buat ternyata masuk untuk buat nangkanya. Kalau untuk rasa coklat sama keju itu masuknya kita ke anak-anak. Anak-anak kan suka coklat sama keju. Supaya anak-anak itu juga suka tiwul, bisa ngerasain tiwul. Ya. Anjar Ardityo, Jogja TV.
Sebuah tempat makan atau restoran biasanya didesain sedemikian rupa untuk menarik pembeli. Seperti tempat makan atau restoran yang satu ini. Mengusung konsep zaman purbakala, tempat makan bernama Paleo Stone Age yang ada di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul ini terbilang unik. Karena lokasinya berada di dalam goa. Untuk menikmati santapan di dalam goa, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp35.000 sampai Rp50.000 saja. Sudah termasuk paket makanan yang lengkap seperti sayur lombok ijo, lauk pauk, dan bebakaran anglo. Pengelola resto, Galang Rizky mengatakan, pihaknya sengaja membuat konsep zaman purbakala karena di Yogyakarta belum ada resto atau warung makan yang berada di dalam goa. Dengan memanfaatkan luas lahan kurang lebih 2.000 meter persegi, selain bisa menikmati sensasi makan di dalam goa, pengunjung juga bisa berkeliling di sekitar goa, melihat berbagai macam replika fosil makhluk purba, atau juga bisa bersuah foto dengan latar replika fosil hewan dan manusia purba. Jadi kalau awalannya kan karena di Yogyakarta itu belum ada restoran yang konsepnya itu kita makan di dalam gua. Jadi di sini kita konsepnya itu adalah kembali ke zaman batu, di mana orang tamu-tamu atau pengunjung-pengunjung yang ke sini itu akan merasa kembali di zaman batu gitu. Jadi memang ada kayak semacam replika manusia purba, ada replika fosil juga, nanti bisa sambil mengedukasi pengunjung bahwasanya di zaman dulu tuh ada hewan atau ada manusia purba yang hidup sebelum kita. Menurut aku unik aja sih, selain kita bisa makan di dalam gua itu kan jarang banget ya ada di Jogja gitu. Terus juga dengan konsep mengambil tema zaman purba karena namanya paleo, makanya tertarik aja ke sini. Di sini kita bisa ngerasain kayak gimana sih looknya zaman dahulu tuh kayak gimana gitu. Iya, di sini keren banget sih, nggak cuman wisata aja, di sini juga belajar ilmu sejarah ya gitu. Ini juga banyak spot-spot foto yang instagramable banget ya. Ini kayak kembali ke zaman dulu ya, asik banget. Nah, jika Anda sedang singgah di Yogyakarta dan ingin mencari suasana yang berbeda, mungkin restoran dengan konsep zaman purbakala ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda. Anjar Ardityo, Jogja TV. Apabila Anda singgah ke Boyolali, tidak ada salahnya datang ke sebuah warung makan di Kecamatan Ngemplak yang menyajikan berbagai menu-menu tradisional. Salah satu menu spesial yang ditawarkan adalah botok granat. Warung yang berada di Jalan Tol Solo Kertosono, Desa Debal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali ini memang dikenal dengan menu andalannya botok granat. Menu tersebut berisikan racikan berbagai rempah-rempah yang sudah diolah dengan campuran biji lamtoro, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ditambah dengan ikan nila. Satu porsi botok granat dibanderol dengan harga Rp16.000. Ditambah lagi suasana warung makan ala tempo dulu, tentu kuliner ini semakin menggugah selera makan penikmatnya. Selain banyak dikunjungi warga lokal Boyolali, banyak pelanggan yang datang dari berbagai daerah seperti Kota Solo, Yogyakarta, hingga Semarang. Menurut pemilik warung makan Pendopo Laras, menu andalan spesial botok granat tersebut terinspirasi saat ia melakukan penjelajahan kuliner di berbagai daerah di wilayah Jawa Tengah. Dalam sehari, warung makan ini dapat menghabiskan 100-150 bungkus botok granat. Terinspirasi dari kesenangan saya itu, saya meracik ini botok granat. Bahannya apa aja kalau botok? Kalau bahannya tetap kita tidak meninggalkan estetika botok desa, yaitu ada landing atau metir, yaitu parutan kelapa, ada juga. Terus kita pakai daun salam, terus ada juga bumbu-bumbu rempah-rempah tradisional Jawa. Rata-rata sehari 100-150 bungkus. Haryadi, Jogja TV. Pemirsa,
jika tadi kita sudah menyaksikan informasi dari Kabupaten Gunung Kidul dan juga Kabupaten Boyolali, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi kulineran khas Solo. Tetaplah di seputar Jogja Spesial Lebaran sesaat lagi. Get moving, ayo get moving. Kemanapun pergi, get them moving. All you need is moving, moving wherever you move. Not fun browsing, nonton UCTV, bayar tagihan, pick me, watch me, semuanya via gadget wherever you move. Enjoy the moving, enjoy the moving. Everything is done wherever you move. Keep on moving, keep on moving. Anda masih menyaksikan seputar Jogja Spesial Lebaran. Nah, pemirsa, kali ini saya mau ngajak Anda ke Kota Solo, Jawa Tengah. Di sana tuh banyak banget ya untuk kuliner, oleh-oleh seperti serabi. Nah, kalau untuk masalah kuliner ini ada satu yang banyak banget diminati oleh wisatawan. Yap, selat Solo. Nah, selat Solo ini juga banyak ya dicari oleh wisatawan yang datang berlibur ke Solo. Selain rasanya yang otentik, beberapa rumah makan yang menyajikan menu khas ini kini bahkan sudah banyak memodifikasi selat Solo. Salah satunya selat Solo dengan menggunakan iga bakar. Jadi penasaran gak sih selat Solo pakai iga bakar? Nah, berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Gak afdol rasanya kalau di Solo nggak makan makanan khas Solo. Nah, kali ini saya mau ngajak sobat wisata untuk makan makanan khas Solo yaitu selat. Nah, ini satu rekomendasi untuk sobat wisata, makan selat yang enak dan juga tempatnya tuh eye-catching, instagramable, kayak berasa di rumah sendiri nih kalau lagi makan selat. Apa namanya? Ikuti saya di seputar Jogja Jalan-Jalan, Goes to Solo. Selat jadi makanan khas Solo yang selalu menjadi incaran wisatawan. Salah satu rumah makan yang menyajikan menu selat yang berada di kawasan Jagalan Solo ini terbilang cukup unik. Mengusung konsep Jawa kuno, Oma Selat telah hadir sejak tahun 2008. Ide membuat rumah makan khas Solo ini juga datang karena di wilayah Jagalan ini banyak yang bermata pencaharian sebagai pemotong dan pengolah daging. Semula bangunan ini merupakan rumah pribadi pemilik resep selat yang kemudian disulap menjadi rumah makan dengan beberapa pernak-pernik antik. Kita memilih nyoba untuk rumah makan, jadi kita resto. Sebetulnya dulu kita berpikir mau nyewa di mana ya, terus akhirnya keluarga memutuskan untuk aja di rumah aja. Jadi di tempat ini yang memang mungkin bisa dijadikan untuk resto, apalagi tempatnya kan kita nuansanya Jawa, Mbak. Jadi banyak gebyoknya. Kebetulan Bapak itu juga suka pencinta gebyok di bangunan kuno dan sebagainya. Terus akhirnya kita putuskan untuk ini jadikan resto aja. Itu pun Bapak sama Ibu menginginkan di depan aja.
kita ngomong kalau memang kita benar-benar mau all out di resto atau di makanan, ya mendingan semuanya aja dipakai gitu. Akhirnya bapak sama ibu diputuskan ke anak-anaknya. Yaudah kalau memang anak-anak mengenai seperti itu, yang penting bapak sama ibu kan kokinya mbak di luar istilahnya, anak-anaknya yang di depan, jadi di dalam dan di depan. Yaudah akhirnya konsep kebetulan bapak seorang arsitek, nah punya barang-barang banyak antik. Berbagai macam menu dihadirkan seperti selat segar sebagai menu utamanya. Namun untuk menarik pengunjung lagi, pengelola rumah makan ini juga melakukan modifikasi variasi menu selat lainnya, yakni dengan menggunakan gelatin dan iga bakar. Terlihat memang tampak berbeda dari kondimen hingga cara penyajiannya. Namun untuk kuah selat disesuaikan dengan menu yang dipesan, tentu saja kuah selat yang dimodifikasi merupakan turunan dari selat segar. Menarik ya? Kita nggak keluarkan itu. Sebetulnya kalau dari segi rasa kita macam-macam. Jadi macam-macam dalam arti rasanya yang selat segar ini, rasanya yang iga ini, rasanya yang sirloin atau selat gelatin itu beda semua. Rasanya beda. Boleh dicoba. Tapi sekarang yang hanya menyamakan itu iga dan chicken mushroom. Itu memang kalau itu kuahnya sekarang sama. Kalau dulu pernah dibedakan sama bapak, akhirnya karena mungkin nggak begitu signifikan, akhirnya yaudah digabung aja itu untuk kuahnya, untuk iga dan chickennya digabung, nggak masalah. Karena memang terpakai sedikit aja sih rasanya. Baiklah sobat wisata, ini adalah selat yang disajikan di Oma Selat. Yang disajikan di sini ada 3 macam selat tentunya. Yang pertama ada selat segar Solo yang menjadi khasnya di Solo. Yang menjadi menarik ada 2 di sini ya. Yang pertama itu ada selat iga bakar, di mana kuah yang disajikan di sini ini adalah kuah yang berasal dari selat segar, dibuat sedikit kental, dan yang menarik di sini ada tambahan kondimennya, yaitu ada mini salad, lalu juga ada ubi ungu rebus dan juga keripik ubinya. Dan yang kedua di sini ada selat gelatin. Selat gelatinnya ini untuk telurnya dibuat cantik seperti bunga, lalu ada juga tambahan buah nanas. Jadi makin penasaran deh untuk mencicipi selat yang ada di Oma Selat. Langsung aja yuk kita icip-icip. Dan benar saja, masing-masing kuah yang disajikan memang disesuaikan dengan selat yang dipesan. Selat segar kuahnya lebih terasa segar, asam dan manis, dan selat iga bakar yang kuahnya lebih bercita rasa gurih. Dagingnya empuk dan kondimen yang tersaji semuanya well good. Pengunjung yang datang pun kebanyakan dari pelanggan setia yang sudah beberapa kali mencicipi olahan selat di Oma Selat ini. Enak banget, aku ini baru pertama kali makan ini. Tadi aku direkomendasiin Pak Wahyudi sama Pak Pras sih untuk nyobain makanan khas Solo. Terus ternyata ini enak banget. Gue pikir kok kayak steak ya gitu kan. Terus pas dicoba ini enak banget. Aku menikmati banget sih, ini pelan-pelan aku makannya. Ini dari bapak-bapak ini, dari tuan rumah. Bapak-bapaknya udah langganan. Nanti aku kalau ke Solo makan ini lagi. Gimana soal wisata? Setelah ini tertarik untuk langsung datang ke Oma Selat Solo ini? Soal harga tentunya terjangkau dan dijamin pengunjung terkesan dan mau balik lagi untuk berburu kuliner jika datang ke kota Solo.
Sobat wisata wajib banget untuk datang ke Oma Selat kalau kalian lagi liburan ke Solo. Kenapa? Selain ada selat segar Solo, di sini juga ada modifikasi selat, yaitu ada selat iga bakar, ada selat gelatin, dan masih banyak lainnya dengan menu-menu yang lain juga. Tentunya enak banget dan harganya juga terjangkau. Makanya langsung aja datang yuk ke Oma Selat yang ada di Jagalan Solo, Jawa Tengah. Kemana langkah saya akan menuju selanjutnya? Ikuti seputar Jogja jalan-jalan. Siap! Duh, kayaknya abis ini langsung aja ya barengan dengan keluarga ke Solo buat nyicipin selat Solo yang dimodifikasi dengan iga bakar. Kayaknya enak banget ya. Nah pemirsa, setelah ini saya mau ngobrol-ngobrol bersama dengan restoran and bar manager dari Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta. Nah ini buat kalian yang mau kumpul-kumpul bersama dengan keluarga atau teman-teman kantor nih ya pas Syawalan, ini akan kita ulas bersama-sama tetap di Seputar Jogja Spesial Lebaran. Dulu saya kena diabetes, gula darah saya mencapai 300. Badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Tiap minggu saya harus suntik insulin. Namun, sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo, kilometer 17, Pamukti Baru, RT 4, RW 2, Tlogo, Prambanan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Seputar Jogja Spesial Lebaran. Nah, spesial lagi kali ini saya mau ngobrol-ngobrol santai bersama dengan restoran and bar manager dari Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta bersama dengan Bapak Andreas Hermianto. Pak, sebelumnya minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Nah, ini kita sudah di suasana Lebaran tentunya ya. Saatnya kita berkumpul bersama dengan keluarga seperti itu. Tentunya di Royal Ambarukmo Hotel ini juga menawarkan mungkin paket Syawalan gitu biar kita bisa ngumpul-ngumpul bareng, terus bisa makan-makan bareng seperti itu ya Pak ya. Pak Andre, kalau di Royal Ambarukmo ini sendiri ada paket apa yang ditawarkan untuk Syawalan nantinya gitu? Oke. Jadi Royal Ambarukmo seperti tahun-tahun sebelumnya ya, kita selalu memberikan adalah paket Syawalan untuk di bulan Ramadan ini biar kita bisa kumpul dengan keluarga, dengan sanak family yang pasti dari keluarga jauh bisa mendekatkan kembali. Kita ada paket Bado Syawal. Oke, Bado Syawal sendiri di Royal Ambarukmo kita menghadirkan dengan menu-menu otentik yang pastinya yang mungkin di hotel atau tempat lain itu belum ada ya. Jadi kita kombinasi. Royal Ambarukmo sendiri terkenal dengan makanan yang tradisionalnya yang pasti kita combine dengan Mediterranean, makan-makanan Middle East, dan pasti dengan makanan-makanan anak-anak biar anak-anak juga bisa mengkonsumsi untuk makanan di Royal Ambarukmo sendiri. Oke, untuk tahun ini temanya apa nih Pak? Kalau tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya ya, kita masih mengumpulkan untuk Bado Syawal sendiri, kita untuk temanya masih berkumpul bersama Royal Ambarukmo. Oke, berkumpul bersama dengan Royal Ambarukmo. Nah, kalau untuk promo Syawalan yang ditawarkan di berapa, Pak? Oke, untuk promonya kita starting di 288.000. Tapi kita ada spesial untuk promo di tahun ini ya. Kita dine 9, kita dine 10, only pay 9. Jadi kita untuk 10 orang, kita hanya bayar untuk 9 orang aja yang pastinya. Iya. Terus untuk nantinya menu-menu spesial yang dihadirkan di Royal Ambarukmo untuk Syawalan apa aja nih?
Untuk menunya pasti ada menu tradisional. Kita selalu menghadirkan menu-menu kreatif tradisional ya, seperti jajanan jadul yang mungkin orang dari tempat orang-orang yang dari kota ataupun yang belum pernah ke Jogja bisa datang ke sini. Ada kayak legondo. Kalau orang kan bisa belum pernah nih legondo apa. Ya legondo gitu ya. Terus ada kica. Terus yang pasti dengan tema seperti Ramadan, seperti sawalan. Kita ada opor, yang pasti ada kupat, yang kita tidak bisa lupakan. Ada rendang. Nah, itu. Terus apa lagi nih, Pak? Kalau untuk anak-anak pastinya ada spesial untuk menu anak-anak ya. Untuk lebih detailnya bisa datang ke Royal Ambarukmo, pasti tidak akan kecewa. Nah, itu kalau mau berkumpul bareng keluarga atau besok pas masuk gitu ya sama teman-teman kantor, teman-teman kerja lainnya gitu, syawalan di sini bisa gitu kan ya. Bisa sekali. Ada promo apa lagi selain di syawalan? Mungkin orang-orang yang mau liburan gitu Pak ke Jogja, mampir ke Royal Ambarukmo, ada nggak sih paket-paket yang ditawarkan untuk ini Royal kan Jogja banget nih ya. Nah, itu ada nggak sih Pak? Oke. Untuk tahun ini kita ada satu promotion ataupun satu yang kita ambil dari ini adalah salah satu kebudayaan yang kita tidak bisa lupakan ya. Salah satu kita melaunchingkan sebuah promo namanya adalah Pradongo. Pradongo. Yes, apa itu? Pradongo sendiri sebenarnya adalah kalau orang bilang adalah lebih untuk tempat untuk berkumpul, makan, dan yang pasti akan ada sajian untuk tradisional. Kita ada sajian wayang dan sajian dari gamelan. Oke. Kita kalau di Royal Ambarukmo sendiri kita ada namanya gamelan yang menjadi salah satu ikoniknya di Royal Ambarukmo. Namanya adalah gamelan Kiai Yoso. Kiai Yoso. Oke. Seperti itu. Jadi kalau untuk Pradangga startingnya di Rp668.000 itu udah termasuk dengan makanan dan yang pasti itu set menu ya. Jadi makanannya kita fusion combination, udah termasuk dengan gamelan, ada tari dan satu lagi ada yang di Rp988.000 itu dengan wayang kulit. Yang pasti kalau biasanya dulu wayang kulit itu semalam suntuk ya, kita nggak perlu menguntukkan semalam suntuk. Hanya untuk menikmati makan, selama makan kita bisa menikmati sebuah gamelan Jawa dan wayang kulit. Wow. Yang mungkin sangat menarik. Ada wayang sendiri, terus ada yang untuk spesialnya wayang kulit ya? Wayang kulit. Oke, sambil dengerin gamelan, terus habis itu bisa menikmati wayang. Kita bisa makan juga, makan tradisional ada, terus... Kita lebih, makanannya nanti lebih banyak menunya yang pasti, nanti bisa memilih untuk menunya. Seru banget. Tadi sudah ada paketannya yang 600.000 ada, yang 900.000 juga ada. Jadi setelah syawalan, terus liburan gitu kan ya, ngajak sanak saudara untuk lihat pentas wayang ataupun gamelan gitu ya Pak ya. Nah, sudah ada di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta. Oke, terima kasih Pak Andreas untuk informasinya. Semoga setelah ini ya, teman-teman yang mau syawalan atau mau sekedar menikmati makan malam ya, bisa dengan suasana yang ini Jogja banget gitu ya, ada wayang dan juga gamelan, itu bisa langsung saja datang ke Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta untuk reservasi tentunya dan informasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Andreas untuk waktunya dan pemirsa. Usai sudah perjumpaan kita di seputar Jogja Spesial Lebaran. Wakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Visindiarina dan juga ditemani Pak Andreas mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan salam Indonesia.
Burung ini sedang